Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosabila Sadela dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi negosiasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi, yaitu negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiation, yang artinya perundingan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, dikatakan yang dimaksud dengan negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dengan pihak lainnya. Masing-masing pihak ini memiliki kepentingan yang sama, akan tetapi mereka ini memiliki motivasi dan sasaran yang berbeda. Maka dari itu mereka melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk dari negosiasi. Negosiasi terdiri dari 3, yaitu negosiasi berdasarkan situasi. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiatornya. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi berdasarkan situasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, negosiasi secara formal. Nah, secara formal ini terjadi dalam keadaan formal. Ciri-cirinya adalah sudah ada perjanjian di atas hitam dan putih yang sah secara hukum. Yang kedua adalah negosiasi secara non-formal atau informal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering bernegosiasi. Contohnya negosiasi antara ayah dan anak. Nah, negosiasi ini juga dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Yang selanjutnya, negosiasi berdasarkan jumlah negosiatornya. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah, dan yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Nah, yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Nah, negosiator saling memberi argumentasi. Pihak penengah bertugas untuk memberi keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. Contohnya dalam sidang di pengadilan. Yang selanjutnya, negosiasi tanpa pihak penengah. Sama halnya dengan negosiasi dengan pihak penengah, negosiasi ini dilakukan oleh 2 atau lebih negosiator. Nah, negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga negosiasi tergantung pada pihak yang bernego. Contohnya negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Yang selanjutnya, negosiasi berdasarkan untung ruginya. Di sini ada 4. Yang pertama adalah negosiasi berdasarkan kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi ini, para negosiator itu berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing atau bersama. Nah, yang kedua adalah negosiasi dominasi atau win-lose. Negosiasi ini biasanya dilakukan dengan mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan tersebut, sedangkan pihak lawan negosiatornya mendapatkan keuntungan lebih kecil. Yang ketiga adalah negosiasi akomodasi atau lose-win. Dalam negosiasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan sangat kecil, bahkan kerugian. Sementara itu, pihak lawan mendapatkan keuntungan sangat besar, bahkan memperoleh 100% keuntungan. Yang selanjutnya adalah negosiasi menghindari konflik atau lose-lose. Nah, dalam negosiasi ini kedua pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya kedua belah pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam bidang penjualan barang dan jasa, harga merupakan masalah yang paling sering dinegosiasikan. Masalah lainnya antara lain tentang masalah waktu penyelesaian kontrak, mutu barang dan jasa yang ditawarkan, volume pembelian, tanggung jawab pembiayaan, pengambilan resiko, promosi, dan hak serta keamanan produk. Nah, contoh macam-macam negosiasi dalam bidang bisnis adalah yang pertama, negosiasi untuk mencapai persetujuan antara pengusaha dengan bank dalam pengajuan jumlah kredit. Yang kedua adalah pengusaha dengan pemasok dalam hal pengajuan syarat, penyerahan barang dan potongan
harga. Yang ketiga adalah pengusaha dengan pembeli dalam hal persetujuan harga dan pelayanan purna jual. Nah, tadi itu sudah dijelaskan tentang pengertian dan bentuk-bentuk negosiasi. Saya akan melanjutkan tentang syarat-syarat negosiasi. Nah, menjadi seorang negosiator itu kan yang sukses, biasanya itu yang harus memiliki kemampuan bernegosiasi. Adapun kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh negosiator. Yang pertama itu kemampuan berhubungan keadaan fisik. Contohnya itu A. Kecerdasan. Nah, seorang negosiator, kecerdasan itu dapat berkembang dengan baik dan pengetahuannya dapat oleh negosiator. Nah, yang B itu berpenampilan fresh. Seorang negosiator itu penampilan diri yang baik dan segar sehingga menambahi kepercayaan dalam diri. Nah, yang ke C itu memiliki rasa humor. Nah, seorang negosiator itu bahwa rasa humor itu harus dapat mengurangi ketegangan dari rasa stres. Nah, yang ke D itu pengertian. Dengan adanya rasa pengertian, seorang negosiator itu secara tidak langsung itu dapat mengandalkan dengan baik oleh pelanggan. Nah, yang ke E itu perhatian. Jadi seorang negosiator itu harus memiliki rasa perhatian untuk mempunyai kepada calon pelanggan agar dapat berjalan dengan baik. Karena dengan adanya rasa perhatian. Nah, yang F itu pandai bergaul. Jadi seorang negosiator itu harus pandai bergaul dengan siapa aja agar memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan dengan baik atau berguna. Nah, yang J itu memiliki toleransi kepada orang lain. Nah, seorang negosiator itu sifat toleran dapat dibutuhkan untuk dapat menahan rasa dan penelitian pada dirinya maupun orang lain. Syarat yang kedua yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sifat, karakter, ataupun kepribadian. Karakter atau kepribadian negosiator dapat mempengaruhi keberlangsungan negosiasi itu sendiri. Karakter yang baik akan menjadikan kegiatan negosiasi berjalan dengan baik pula. Sehingga seorang negosiator harus memiliki kepribadian ataupun karakter yang baik dalam dirinya. Nah, kepribadian dan karakter baik yang harus dimiliki negosiator ini di antara lain yaitu bersikap jujur. Maksud jujur di sini adalah jujur dalam menyampaikan informasi dan juga tidak membohongi calon pelanggannya, terutama berkaitan hal yang menyangkut produk yang nantinya akan dijual. Karena dengan kejujuran akan menambah hubungan yang lebih harmonis antara negosiator dan calon pelanggannya. Karakter kedua yaitu inisiatif dan juga kreatif. Orang yang inisiatif dan kreatif pada umumnya akan melakukan pekerjaan tanpa diperintah terlebih dahulu dan juga mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Dengan sikap ini, seorang negosiator akan mampu mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat pada saat-saat yang sedang mendesak, sehingga akan membuat calon pelanggannya merasa yakin. Dan yang ketiga adalah konsekuen dalam perbuatan. Seorang negosiator harus mampu bersikap konsekuen. Apa yang dikatakannya harus sama dengan apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Negosiasi yang dilakukan dengan konsekuen juga akan mendatangkan kepercayaan serta menumbuhkan minat pada calon pelanggan untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama. Selain memiliki kemampuan yang berhubungan dengan fisik dan juga kepribadian yang baik, seorang negosiator juga diharapkan memiliki pengetahuan yang luas menyangkut tentang negosiasi itu sendiri. Juga pengetahuan lain yang mendukung negosiasi. Pengetahuan yang harus dimiliki negosiator diantaranya yaitu memiliki pengetahuan tentang negosiasi. Untuk menjadi seorang negosiator, tentu saja harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan negosiasi, atau minimal setidaknya mengetahui tentang teorinya, sehingga akan memudahkan negosiator dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengetahuan yang kedua yaitu tentang kepribadian. Pengetahuan tentang kepribadian ini sangat penting dimiliki bagi seorang negosiator.
karena untuk mengetahui karakter calon pelanggan yang akan dihadapi nantinya. Hal tersebut akan memudahkan negosiator dalam menentukan langkah apa yang harus diperbuat saat akan bernegosiasi dengan calon pelanggannya. Kemudian pengetahuan yang ketiga yaitu tentang lingkungan. Maksud pengetahuan tentang lingkungan di sini yaitu lingkungan di mana nantinya akan dilakukan kegiatan negosiasi. Jadi apakah negosiasi itu akan dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan seterusnya. Dengan demikian, negosiator dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Yang keempat, yaitu memiliki pengetahuan tentang organisasi. Pengetahuan tentang organisasi yang harus dimiliki oleh seorang negosiator adalah pengetahuan tentang seberapa besar wewenang yang diberikan oleh perusahaan kepada negosiator dalam mengambil suatu keputusan, sesuai dengan kebijakan ataupun prosedur yang berlaku pada organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, tentunya hal itu berkaitan dengan negosiasi yang nantinya akan dilakukan. Selanjutnya adalah memperbanyak latihan negosiasi. Karena untuk dapat melakukan negosiasi yang berhasil, para negosiator sebelumnya harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, agar pada saat kegiatan negosiasi berlangsung, tidak akan melakukan kesalahan, ataupun meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, persiapan yang dapat dilakukan oleh para negosiator diantaranya yaitu mempersiapkan diri dengan membaca kembali materi negosiasi agar semakin paham dan juga lancar tentang negosiasi yang akan dilakukan nantinya. Yang kedua, menyiapkan alat bantu jika memang diperlukan. Yang ketiga, mempersiapkan diri secara fisik maupun mental. Karena untuk melakukan sebuah negosiasi membutuhkan pikiran yang fresh dan juga tubuh yang bugar, sehingga harus kuat secara mental dan juga fisik untuk mempertahankan argumentasi nantinya. Lanjutkan penjelasan dari teman saya tentang negosiasi. Saya Sofi Widya Salsabila akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam negosiasi. Nah, dalam setiap negosiasi itu kan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Pasti memiliki potensi konflik kan? Dalam setiap prosesnya dari awal sampai akhir, kedua belah pihak pasti memiliki berbeda pendapat atau apa itu dapat menimbulkan konflik. Maka sangat penting untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik yang akan dijelaskan berikut ini. Nah, untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang atau kalah masing-masing pihak, ada 4 kuadran manajemen konflik. Nah, kuadran yang pertama yaitu kuadran menang-menang, kuadran yang kedua yaitu kuadran kalah-menang, yang ketiga yaitu kuadran menang-kalah, dan yang terakhir yaitu kuadran kalah-kalah. Di sini saya akan menjelaskan dari yang paling terakhir ya, yaitu kuadran yang keempat, kuadran kalah-kalah. Di sini pihak yang pertama itu pihak yang kalah dan pihak lawan juga kalah. Dengan kata lain, cara ini disebut juga dengan menghindari konflik. Kenapa kok menghindari konflik? Nah, biasanya konflik yang terjadi ini karena konflik itu kepentingan atau konflik yang tidak terlalu penting. Jadi, kedua belah pihak memilih untuk mengabaikan masalah atau menghindari konflik. Kita tidak memaksakan keinginan kita, pihak lawan juga tidak memaksakan kehendak mereka. Nah, jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran, beban dalam proses negosiasi, maka potensi konflik ringan itu harus segera diselesaikan dengan mengabaikan saja. Nah, selanjutnya kuadran yang ketiga yaitu kuadran menang kalah. Sini pihak pertama itu pihak yang akan menang dan pihak yang lawan nantinya akan kalah. Dengan kata lain disebut juga dengan persaingan. Nah, kuadran kedua ini memastikan bahwa pihak yang pertama tadi itu menang bagaimanapun caranya. Bisa dengan mengandalkan kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki, itu memastikan bahwa kita keluar sebagai pemenang. Biasanya pihak yang kalah itu tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam pertemuan berikutnya, sehingga pihak yang lawannya tadi itu terpaksa kalah. Sehingga suasana kedua belah pihak itu kondisinya agak tidak mengenakan. Sebaiknya cara ini digunakan dalam keadaan terpaksa, karena dibutuhkannya kesepakatan penyelesaian konflik yang cepat dan tegas. Nah, selanjutnya yaitu kuadran yang kedua, yaitu kuadran kalah menang. Jadi pihak yang pertama ini pihak yang akan kalah dan pihak lawan nantinya akan menang. Dengan kata lain disebut juga dengan mengakomodasi. Nah, dengan cara ini kita tuh berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain atau tuntutan pihak lain. Gaya ini tuh kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar jika kita berusaha untuk memaksakan tuntutan kita. Nah, ini juga berupaya untuk menghindari ketegangan akibat konflik yang muncul dan menciptakan jalinan
perdamaian. Selanjutnya yaitu kuadran yang pertama, yaitu kuadran menang-menang. Jadi kedua belah pihak nantinya akan keluar sebagai pemenang. Nah, dengan kata lain, kuadran ini, gaya ini, itu disebut juga dengan kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama. Tujuannya itu mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama. Nah, dari semua pihak yang bertikai ini nantinya akan ada proses rundingan, proses pengakomodasian, membutuhkan waktu yang agak sedikit lebih lama daripada cara-cara yang sebelumnya. Karena kedua belah pihak ini harus menyampaikan tuntutannya atau kepentingannya sehingga bisa saling menguntungkan nanti kesepakatan yang diambil. Proses ini tuh memerlukan komitmen yang besar dari kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan yang telah diambil bersama. Nah, tapi keuntungan dari cara ini walaupun memerlukan waktu yang lebih lama, dapat menumbuhkan hubungan baik jangka panjang yang kokoh. Jadi karena cara ini tidak merugikan siapapun dari kedua belah pihak, sehingga lebih dapat menjaga hubungan kerjasama. Nah, sekian tadi penjelasan tentang 4 kuadran manajemen konflik yang dapat dilakukan saat terjadi konflik dalam negosiasi. Ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar negosiasi. Sebagai seorang negosiator, harus memiliki kemampuan untuk mengetahui kapan menerima dan juga kapan memberi. Juga dituntut untuk peka terhadap situasi dan kondisi untuk menekan lawan bicaranya. Teknik dasar negosiasi tidak hanya digunakan untuk menyudutkan lawan bicara, tetapi juga sebagai untuk perlindungan diri sendiri ketika sedang ditekan oleh lawan bicara. Agar proses negosiasi dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai kesepakatan bersama, diperlukan kemampuan-kemampuan dalam melakukan negosiasi. Kemampuan dalam melakukan negosiasi ada 3. Yang pertama, kemampuan dalam berkomunikasi dengan calon pembeli. 2. Memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi fisik jasmani serta suasana hati dari seorang calon pembeli. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk membuka dan memproses jalannya negosiasi untuk menciptakan suasana yang harmonis. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi dengan calon pembeli. Agar komunikasi berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan sebuah kemampuan dan juga teknik dalam berkomunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi berupa lisan ataupun tulisan menggunakan kata-kata. Dengan komunikasi verbal, maka negosiator dapat menyampaikan apa yang diinginkan dengan mudah dan jelas kepada calon pembeli. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Akan tetapi komunikasi nonverbal menggunakan gerakan tubuh, misalnya menggunakan senyuman, gerakan tangan, ataupun menganggukkan kepala. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan dalam mengetahui kondisi fisik serta suasana hati dari calon pembeli. Ketika bertemu dengan calon pembeli, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh negosiator. Yang pertama adalah penampilan fisik dari calon pembeli. Nah, dari penampilan fisik ini dapat diketahui apakah calon pembeli bersemangat ataupun lesu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah gaya bicara dari calon pembeli. Melalui gaya bicaranya, seorang negosiator akan mengetahui sedikit banyaknya bagaimana karakter dari calon pembeli tersebut. Selanjutnya adalah memperhatikan isyarat-isyarat yang diberikan oleh calon pembeli, contohnya gerakan tangan, anggukan kepala, dan sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan dari calon pembeli, baik lingkungan kerja maupun lingkungan pergaulannya. Nah, apabila seorang negosiator mengetahui background dari calon pembeli, maka akan dapat mempermudah mengetahui bagaimana karakter dari calon pembeli tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk memulai dan memproses jalannya negosiasi dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, setelah mengetahui apa kondisi calon pembeli yang ditunjukkan dalam penampilan dan juga gaya bicaranya, maka seorang negosiator akan memiliki gambaran seperti apa dalam menghadapi calon pembeli tersebut.
Dalam membuka sebuah percakapan, sebaiknya negosiator menanyakan hal-hal yang ringan seperti bagaimana keadaannya, apa hobinya, bagaimana lingkungan kerjanya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tersebut akan dapat mencairkan suasana dan membuat hubungan lebih dekat serta harmonis. Tidak lupa juga sebagai seorang negosiator dalam menyampaikan pembicaraan harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga bahasa yang lembut. Dengan begitu, maka calon pembeli atau lawan bicara akan merasa diterima dan juga dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhani. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi langkah-langkah bernegosiasi. Untuk langkah-langkah bernegosiasi sendiri itu sebenarnya ada 7, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hanya di langkah-langkah pertama sampai dengan nomor 4. Yang pertama itu ada persiapan. Jika kita ingin melakukan negosiasi, maka kita harus mempersiapkan beberapa hal. Karena persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Untuk persiapannya sendiri itu ada 2 yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu ada menentukan tujuan yang ingin dicapai dari negosiasi tersebut. Yang kedua itu ada kesiapan mental. Agar apa? Agar saat kita bernegosiasi nanti kita tuh rileks dan tidak tegang. Yang kedua itu ada pembukaan. Itu kebagi menjadi 4. Ada 4 step atau 4 langkah. Yang pertama itu ada jangan memegang apapun di tangan kanan ketika Anda memasuki ruangan negosiasi. Yang kedua, ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, jabat tangan dengan tegas dan singkat. Yang keempat, berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Nah, itu untuk pembukaan. Langkah yang ketiga dalam langkah-langkah bernegosiasi itu ada negosiasi dalam jual beli barang. Nah, kan dalam negosiasi jual beli barang itu pasti ada penjual dan pembeli seperti namanya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli sendiri. Jadi hak pembeli itu diantaranya menerima barang yang dibeli. Kalau kewajiban pembeli itu ada membayar dengan jumlah dan waktu yang tepat. Nah, untuk penjual sendiri itu kewajibannya ada menyerahkan barang yang dijual dengan jumlah dan waktu yang tepat. Nah, untuk haknya penjual sendiri itu ada menerima pembayaran dari pembeli, begitu. Nah, kan dalam proses jual beli itu kan pasti ada sebuah pembicaraan yang sangat-sangat mendasar lah, sangat-sangat klise saat kita ucapkan, kita dengarkan saat proses jual beli terlaksana. Itu ada, jadi saya akan membacakan pembicaraan itu berkisar apa aja sih. Yang pertama itu jenis barang yang akan dibeli atau dijual. Yang kedua, kualitas dari jenis barang yang akan dibeli atau dijual. Ketiga, jumlah barang yang akan dibeli atau dijual. Keempat, ketetapan harga barang yang akan dibeli atau dijual. Yang kelima, saat atau waktu penyerahan barang, dari tanggal, bulan, tahun, itu penyerahannya. Nah, yang keenam, kemana barang diangkut atau dikirim dan syarat pengirimannya. Yang ketujuh, cara pembayaran tunai atau kredit dengan potongan harga atau tanpa potongan harga. Nah, itu yang langkah nomor 3 yang negosiasi dalam jual beli barang. Selanjutnya saya akan membacakan yang langkah-langkah yang nomor 4. Itu ada strategi dan teknik negosiasi. Nah, jadi di strategi dan negosiasi ini itu ada kebagi jadi 3 strategi negosiasi. Yang pertama itu ada yang sering banget kita dengar, itu ada win-win strategi atau strategi menang-menang. Nah, win-win strategi itu apa sih? Win-win strategi adalah pendekatan bernegosiasi yang ditujukan kepada kemenangan kedua belah pihak dengan prinsip meminta tanpa menekan dan memberi tanpa desakan. Cara perundingan ini adalah menyelesaikan masalah dengan didasari rasa saling menghormati dan menghindari konflik. Nah, strategi yang kedua itu ada win-lose strategi atau strategi menang kalah, yaitu suatu strategi negosiasi untuk memperoleh
kemenangan mutlak. Nah, strategi ini berdasarkan kepada keinginan untuk mengalahkan dan merugikan orang lain. Strategi ini sering menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, strategi menang atau kalah atau lose atau win-lose strategi dianggap strategi yang licik kayak gitu. Karena mau menang sendiri aja nih salah satu pihak kayak gitu. Nah, untuk strategi yang ketiga itu ada lose-lose strategi atau strategi kalah-kalah. Nah, strategi ini tuh merugikan banget buat kedua belah pihak karena masing-masing hanya melampiaskan emosinya yang tidak rasional. Strategi ini tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi memperpanjang konflik. Karena itu strategi ini dianjurkan untuk tidak dipergunakan dalam proses negosiasi. Berikut adalah materi yang bisa saya presentasikan pada kesempatan ini. Untuk langkah-langkah yang kelima sampai ketujuh akan dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Zikta Zafira Metasyano. Saya Zahra Rambani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah negosiasi yang selanjutnya, yaitu yang kelima, ada metode negosiasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam bernegosiasi. Yang pertama, negosiator yang lunak. Di sini, negosiator berusaha menghindari konflik pribadi dalam bernegosiasi, sehingga dengan mudah memberikan konsesi-konsesi dalam mencapai kesepakatan. Negosiator juga berusaha menyelesaikan segala masalah dengan damai. Metode negosiasi yang kedua, yaitu negosiator yang keras. Di sini negosiator selalu melihat segala situasi sebagai adu kemauan, di mana pihak yang lebih ekstrim atau yang lebih lama bertahan, maka pihak itulah yang akan mendapat keuntungan. Yang ketiga, yaitu negosiator tidak keras namun juga tidak lunak. Di sini negosiator menentukan masalah berdasarkan urutan kepentingannya, bukan proses tawar-menawar atas apa yang disampaikan oleh lawan untuk bisa diterima atau tidak oleh pihak lain. Cara ini mengarah pada upaya sebisa mungkin agar setiap pihak yang terlibat dalam negosiasi sama-sama mendapatkan keuntungan. Langkah-langkah negosiasi yang keenam, yaitu komunikasi negosiasi. Dalam bernegosiasi tentunya keahlian komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun, dalam berkomunikasi juga akan muncul beberapa masalah. Adapun masalah-masalah dalam berkomunikasi negosiasi, yaitu yang pertama, tidak saling berbicara. Negosiator kadang-kadang tidak saling berbicara atau tidak melakukannya dengan benar. Kalaupun saling berbicara, pembicaraan akan mengarah untuk memberi kesan kepada pihak ketiga atas kebenaran dari pihaknya masing-masing, bukan malah bernegosiasi untuk mencapai keuntungan bersama. Masalah yang kedua, yaitu komunikasi. Maksudnya di sini kadang negosiator terganggu dalam memahami pembicaraan lawan, dikarenakan terlalu memikirkan bagaimana untuk menanggapi hal terakhir yang sedang dibicarakan oleh lawan, atau bagaimana cara memberikan gagasan atas apa yang dibicarakan oleh lawan, ataupun juga bisa terlalu memikirkan kebenaran dari pihaknya sendiri sehingga lupa akan apa-apa saja tadi yang sudah dijelaskan atau sudah dikemukakan oleh lawan bicara. Masalah yang ketiga, yaitu salah pengertian. Terkadang apa yang disampaikan oleh suatu pihak diinterpretasikan atau diartikan secara keliru oleh pihak lain, sehingga maksud yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh suatu pihak tersebut tidak diterima dengan benar oleh pihak lain. Nah, agar negosiasi berjalan dengan lancar, sebaiknya pihak-pihak yang melakukan negosiasi harus saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama-sama menguntungkan, bukan malah berkompetisi untuk saling membenarkan dari pihaknya sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah negosiasi yang ketujuh,
yaitu pendekatan dalam bernegosiasi. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam bernegosiasi yaitu yang pertama ada soft bargaining, yang kedua ada hard bargaining, dan yang ketiga ada principal negotiation. Yang pertama, soft bargaining. Pada pendekatan ini melibatkan bentuk negosiasi yang menitik beratkan pada posisi, maksudnya menang atau kalah dibanding dengan kepentingan dari negosiasi tersebut. Untuk menghindari masalah, pendekatan ini dilakukan dengan memperlakukan lawan bicara sebagai teman atau menawarkan sebuah hasil diskusi atas dasar penciptaan hubungan yang baik dengan lawan. Pendekatan negosiasi yang kedua yaitu hard bargaining. Pendekatan ini juga menitik beratkan pada posisi menang atau kalah. Negosiator sangat kompetitif, di mana mereka selalu melihat tujuan akhir dari sebuah negosiasi adalah kemenangan. Negosiator selalu melihat lawan bicara sebagai saingan. Pada pendekatan ini, cara yang mereka lakukan misalnya selalu mempertahankan posisi awal dan tidak mau menerima perubahan atau saran yang diberikan oleh pihak lain. Pendekatan negosiasi yang ketiga yaitu principal negotiation. Principal negotiation merupakan pendekatan negosiasi yang berbasis pada kepentingan yang telah tertulis dalam sebuah buku, yaitu buku Getting of Yes, di mana dalam buku tersebut tertulis 4 dasar dalam negosiasi. Adapun 4 dasar dalam negosiasi yang dimaksud yaitu yang pertama, pisahkan antara pelaku dengan masalah. Lalu yang kedua, fokus pada kepentingannya, bukan posisi. Yang ketiga, ciptakan pilihan untuk hasil yang mutual. Dan yang keempat, tekankan pada kriteria yang objektif. Nah, sekian video presentasi tentang materi negosiasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.